Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta keluarga yang dari luar kota Pekalongan datang di sini untuk merayakan bersama keluarga. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, damai di hati ya. Kami ucapkan selamat datang di GKJ Pekalongan. Dan kami segenap majelis GKJ Pekalongan mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru. Semoga di hari Natal yang indah ini kita diberkati, diberikan rezeki, kesehatan, dan damai sejahtera serta sukacita. Amin Bapak Ibu. Kembali kita akan melaksanakan ibadah Natal tanggal 25 Desember 2024 yang akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta Dwi Arga Mersito dengan tema Dia Tinggal di Antara Kita. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa informasi. Yang pertama, bahwa di ibadah pagi hari ini, ibadah Natal ini, ada dua persembahan. Yang pertama adalah persembahan Natal. Nanti Bapak Ibu mempersembahkan rezeki pada kantong yang akan diedarkan oleh Bapak Ibu Majelis. Yang kedua, persembahan akhir tahun. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan di kotak yang sudah tersedia di depan Bapak Ibu. Yang di luar sudah ada kotak satu lagi. Pengumuman yang ketiga, untuk kelancaran ibadah pada pagi hari ini, bagi Bapak Ibu yang membawa HP, mohon nanti nada deringnya di silent atau digetar supaya ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan hikmat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini dengan melakukan saat hening. Saat hening dipersilahkan. Saat hening selesai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kehadiran Tuhan yang berkenan tinggal di antara kita. Tuhan Yesus Kristus menjadi jalan pemulihan kehidupan. Marilah kita menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Ibadah ini akan diawali dengan lagu Konco Agiako yang dinyanyikan oleh solis, dan nanti lagu Hai Mari Berimpun kita nyanyikan bersama-sama. Oh
Saudara-saudara, ibadah Natal ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah Pencipta langit dan bumi, yang kami yakini telah lahir di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai kekal. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Umat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, inkarnasi atau kehadiran Allah dalam Yesus Kristus membuka harapan baru bagi kehidupan. Yohanes mencatat bahwa sabda atau firman yang semula bersama-sama Allah itu kini telah menjadi daging. Firman itu tidak menjauhi dunia, tetapi masuk ke dalam dunia dan tinggal bersama ciptaan. Inkarnasi Allah dalam Yesus adalah jalan yang baru dan paling penuh bagi Allah untuk mengungkapkan dirinya. Sebagaimana Allah yang berkenan tinggal bersama kita menyatakan solidaritasnya. Semoga Natal ini juga menjadi sarana bagi kita semua untuk merajut solidaritas antar sesama manusia dan ciptaan yang lain, agar kehidupan benar-benar dalam keadaan damai di hati, damai di bumi. Dengan syukur kita memuliakan Dia, Sang Raja Damai, dengan nyanyian pujian dari KPJ 233 dan Kidung Jemaat 109. Diawali oleh pria terlebih dahulu. Mari semua wanita bersama-sama kita bernyanyi. Semua bersama-sama. Mari bersama-sama kita menyanyikan dalam bahasa Indonesia. Dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dialah Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang diharapkan saat merayakan Natal? Apakah Natal itu hanya kesenangan diri dan keluarga semata? Apakah Natal yang dirayakan membuat kita mengingat banyaknya orang yang membutuhkan belas kasih karena hak-hak mereka dirampas? Apakah Natal yang dirayakan dengan gegap gempita juga membuat kita teringat pada mereka yang sakit, lemah, kelaparan,
pengharapan? Dalam doa, mari kita datang pada Allah untuk memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Karena terkadang kita lupa untuk menghadirkan kasih bagi sesama yang menderita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Natal adalah saat di mana kami mengingat kasih-Mu yang agung. Namun, ampunilah kami, karena kami terkadang lupa untuk membagikan kasih itu kepada sesama. Natal adalah saat di mana kami merayakan Kristus yang hadir ke dunia, membuktikan keberpihakannya pada manusia. Namun, ampunilah kami, karena kami terkadang lupa untuk memperjuangkan kemanusiaan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Dengan nyanyian pertobatan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Di Dalam Palungan. Tuhan, kita sungguh pengasih kepada orang yang dengan rendah hati mengakui segala kesalahannya. Tuhan menyatakan anugerah. Firman-Nya berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama menyebut nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 123. Selamat datang. Baik, untuk yang pertama-tama mari kita bersama-sama bernyanyi untuk anak-anak dan kaum muda ya. Boleh tepuk tangan semuanya? Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa hati
Kali ini akan ada persembahan pujian dari teman kita Gloria. Dipersilahkan. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice.
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami menyambut kehadiran-Mu di dunia. Dari surga Engkau turun ke bumi untuk menyelamatkan kami. Mampukanlah kami untuk bisa menghayati kehadiran-Mu. Oleh karena itu, terangilah kami melalui sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus di dalam hati kami, agar firman-Mu kami hidupi setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Sabda yang menjadi manusia, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Oke. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kesaksian Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kesaksian tentang kelahiran Kristus menurut versi Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai 14, beginilah kesaksiannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, demikianlah kesaksian firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengar dan yang menghidupinya. Haleluya. Pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat merayakan Natal kepada Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati sehingga kita hidup penuh dengan syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah Dia, Tuhan Yesus, tinggal di antara kita. Saya mengajak kita untuk berefleksi, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini apakah ada yang belum pernah mengalami yang namanya cinta? Siapa yang belum pernah merasakan cinta?
Atau siapa yang sedang jatuh cinta? Apakah ada anak-anak muda yang jatuh cinta? Saat niku jatuh cinta niku, Mas Indra jatuh cinta. Sip. Pak Dwidono Bunarti bingah. Dulu yang jatuh cinta itu anak-anak kuliahan, anak-anak SMA. Saat niku sing jenenge jatuh cinta niku cah SMP ya wis ngerti jatuh cintaan gitu ya. Bahkan anak SD juga udah ngerti ya. Nggak tahu, mungkin anak TK yang udah ngerti, saya nggak tahu juga. Cinta punya banyak sekali cara penjelasan, punya banyak sekali cara diekspresikan. Yang paling terkenal adalah seperti ini. Gitu. Kalau kita foto itu kan gini ya. Niki Pak Ismoyo pirsa mboten Pak? Niki napa Pak ngeten niki? Tanda cinta. Sananeo. Oh, sarangeo. Pak Ismoyo nggih pirsa jebule. Iki mergo putune nonton ngeten iki. Nek foto, ayo gaya bebas. Nah, gitu. Mas Bagas. Nah, Bu Ani sinten mulai sing pengen dingenten iki? Mbak Ita, Mbak Sarijo. Wah, Mbak Sarijo lincah banget. Ada juga yang gini, gitu. Ada juga yang gini. Nah, yang gini, neng kula dhewe ra iso, kudune wong loro gitu ya. Ada banyak cara, ada banyak gambaran tentang cinta. Kalau kita diberikan cinta, bagaimana rasanya Bapak Ibu dan Saudara, anak-anak terkasih? Senang atau sedih? Nek wau kula etok-etok ngeten iki terus Mas Bagas nggih guyu, Bu Ani nggih gumeng, Mbah Sarijo nggih gumujeng. Berarti kalau kita dicintai, kita akan merasa bahagia, betul ya? Nah, kalau masih muda-muda barangkali sarange itu senang banget ya. Tapi kalau udah Bu Christine Bota itu, Pak, aku nggak butuh ini Pak, aku butuhnya ini Pak, gitu. Kalau cuma gini-gini gampang, nah, gini itu yang susah. Makanya kalau anak-anak muda mau menikah, berumah tangga, jangan hanya modal sarange, tapi juga gini ya, itu penting. Bapak, Ibu, dan Saudara, dicintai oleh pasangan kita, istri, suami, dicintai oleh orang tua kita, Bapak, Ibu, entah kandung, entah morotuwo, entah simbah, dicintai oleh anak-anak kita, dicintai oleh teman kita, tentu menyenangkan sekali. Kalau kita sudah mengungkapkan cinta, kalau kita sudah menyatakan cinta kasih, tapi cinta kita tidak terbalas, bertepuk sebelah tangan. Rasanya gimana? Sakit ya? Itulah kenapa lagu Didi Kempot laku, karena apa? Patah hati itu. Kalau sekarang lagu-lagunya Bernadia, nah, anak-anak muda pasti tahu ya, Bernadia itu lagunya Patah Hati dan itu pasti laris. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita merasakan dan menghayati bahwa Natal itu janjane adalah Gusti Allah? Niku ngeten iki, kalih manungsa, kalih kula lan panjenengan. Gusti Allah dari surga itu gini. Oh. Atau mungkin gini, atau mungkin Tuhan Allah itu menyatakan cinta kasihnya kepada manusia dengan cara apa? Bukan hanya gini, tapi dia hadir ke dalam dunia. Maka pertanyaan saya adalah, apakah kita tahu bahwa Gusti Allah niku anggenipun tresno datang kita menika saestu katresnan ingkang ageng. Anak-anak yang terkasih, Pak Argo mau tanya, apakah anak-anak percaya, nanti kalau teman-teman anak-anak percaya, jawab percaya gitu ya. Apakah anak-anak percaya Tuhan itu sungguh mengasihi anak-anak? Percaya ya. Kasihnya Tuhan Allah itu kepada kita segini, atau segini? Segini, betul. Leres. Mbah Sarijo, panjenengan menapa pitados? Gusti Allah menika saestu tresna panjenengan. Nggih, tresna saestu. Lah kok panjenengan saged pitados menika menapa jalaranipun? Jalanipun. Kok saged pitados? Buktine napa? Buktine kula menika hamba Tuhan. Oh, kula menika hamba Tuhan. Tepuk tangan untuk Bu Sarijo.
Karena Tuhan mencintai dengan luar biasa, maka hidup Bu Sarijo ini hamba Tuhan. Loh, hamba Tuhan enggak cuma pendeta ya, tapi juga kita semua ini hamba Tuhan. Amin. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara merasakan sungguh-sungguh bahwa cinta kasih Allah kepada kita itu cinta yang besar atau tidak? Itu persoalannya. Siapa yang mau sharing lagi? Percayakah kita cintanya Tuhan Allah itu cinta yang besar? Nah, Bu, panjenengan Bu, menapa pitados bilih Gusti Allah menika saestu tresna panjenengan Bu? Nggih, saestu. Kok ingkang jalari panjenengan pitados Bu Waldi, kok Gusti Allah tresna panjenengan? Yang percaya kalau Tuhan Allah itu mengasihi saya itu apa? Memberi kehidupan, memberi kebahagiaan, memberi semuanya apa yang diberikan oleh Tuhan selalu akan di hati. Tepuk tangan untuk Bu Waldi itu. Cinta kasih Allah tidak hanya omon-omon doang gitu ya. Tidak hanya sarangnya doang, tapi diwujudkan dengan berkat yang melimpah. Tetapi seringkali Bapak Ibu dan Saudara terkasih, menurut refleksi beberapa teolog, yang patah hati itu tidak hanya manusia. Yang patah hati tidak hanya saya, umpamanya pun zaman dhisik ngene iki nembak cewek ditolak, wah patah hati. Kulo nggih tahu ditolak loh, jangan salah wong sakit tur nggih banget niku. Ning mboten sah kula critakake nggih, mungkin ndak dawa. Patah hati. Atau mungkin simbah-simbah di sini, wah Natalan anak putuku udah ngumpul, aku tak beleh mentok, beleh iwak, tak masak ingkung umpaminipun nggih. Oleh masak tenanan, digawe ungkung. Terus mateng, terus disuguhke. Nyo, le, no. Cucu-cucuku, makanan sudah siap, silahkan dimakan. Terus dilalah cucu-cucu Bapak Ibu Saudara itu mboten purun. Wah, enggak mau, Mbah. Saya enggak mau makan ingkung, saya mau makan itu yang di kafe itu loh, yang chicken gitu ya. Nah, itu kan sudah mengungkapkan cinta kasih yang luar biasa. Saestu anggenipun masak, ora gelem dipangan. Wah, itu kan juga ya sedih gitu ya. Atau kalau ada orang tua yang sudah mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh, kok anaknya tidak membalas cinta kasihnya, pasti patah hati. Nah, kita akan merefleksikan bahwa Allah pun Natal itu tidak hanya berisi sukacita, cinta yang terbalas, tapi juga cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ironisnya, yang dikecewakan adalah Gusti Allah. Kita lihat ayat yang ke-10 dan 11, next. Di situ ada gambar hati yang terbelah, lalu remuk begitu. Begini Bapak Ibu yang terkasih. Natal itu adalah peristiwa di mana Allah juga patah hati ketika dia mencintai. Ia telah ada di dalam dunia, Gusti Allah, sampun tumedha ing donya. Dan dunia dijadikan olehnya, gitu. Kita ini dijadikan oleh Tuhan, percaya ya. Sedaya titah menika dipun titahaken dening Gusti Allah. Ironisnya, dunia tidak mengenalnya. Loh, ini Yohanes. Kurang apa coba? Tuhan Allah sudah rawuh, bahkan dunia ini dijadikan oleh Gusti Allah. Lah kok sing dititahke ora kenal, mboten wanuh. Gimana perasaan Tuhan Allah? Bayangkan Bapak Ibu sebagai orang tua, keluar kota sekian minggu atau sekian bulan, terus pulang, mau gendong anaknya, kok anaknya nggak kenal gitu ya. Oh, Bapak siapa? Gitu. Itu kan sedih ya. Loh, wong kamu itu anakku kok kamu nggak kenal aku. Nah, itu contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Kita semua ini kan miliknya Gusti Allah. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah ini, Gusti Allah datang, Gusti Allah rawuh, tapi kok enggak diterima, kok ditolak. Itu kan ibarat mencintai, tapi cintanya tidak dibalas dengan syukur. Malah tidak dikenal yang pertama, dan yang kedua adalah tidak diterima. Maka saya memberi simpul refleksi
bahwa Allah itu juga patah hati. Dan itu terjadi ketika dia justru datang ke dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan seterusnya, Yohanes 3 ayat 16. Tetapi dunia yang dikasihi, yang diciptakan kok malah tidak mengenal, kok malah tidak menerima. Pernahkah kita membuat Tuhan patah hati? Itu refleksi yang pertama. Next, ada banyak cara bagi manusia untuk mengecewakan Allah. Salah satu yang barangkali paling sering kita saksikan adalah kekerasan, permusuhan, Allah yang mengajar kasih tapi manusia bermusuhan. Ini contoh salah satu gambar di Vatikan di Roma yang dekorasi Natalnya itu dari kayu. Itu Paus Fransiskus sedang mengamati dekornya, wah dekornya apik dan sebagainya gitu ya. Kayak dekornya kita hari ini. Menariknya, gambar berikutnya saya close up. Next. Yesus dari kayu itu terbaring di namanya kefieh. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara terkasih? Kefieh itu kain yang biasa untuk itu ya, slayer dan sebagainya. Paus Fransiskus melihat bahwa Natal 2 tahun ini harus dimaknai sebagai keberpihakan Allah pada orang-orang yang kecil, yang lemah dan yang menderita. Khususnya dia prihatin pada tragedi Israel Palestina di Gaza, dan Bethlehem itu sekarang ada di Gaza dan seterusnya itu. Nanti kita renungkan di perayaan. Tetapi manusia hidup dengan kekerasan, artinya manusia menolak Allah. Karena Allah adalah kasih, manusia kok malah jauh dari Tuhan. Maka tindakan-tindakan kita, perbuatan kita, pikiran kita yang jauh dari Tuhan itu kalau dalam bahasa romantisnya kita sedang membuat Allah itu patah hati. Nah kalau yang dibikin patah hati itu menungso biasa nggih, masih lumayan lah. Nah kadang-kadang kita itu, termasuk saya itu bikin Gusti Allah patah hati. Itu kan kasihan ya Gusti Allah ya. Maka Natal adalah berita yang mengajak kita untuk kembali kepada cinta Allah dan mari membalas cinta kasih dengan Allah dengan cinta kasih pula. Maka ayat 14 yang akan menjadi kesimpulan kita. Next. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam, mene, itu berarti juga berkemah. Gusti Allah menika dedalem wonten ing gesang kita. Tuhan Allah itu diam, tinggal di antara kita, tema kita man ini. Gusti Allah itu berkemah dalam hidup kita. Tapi kita tadi kadang-kadang enggak mengenal atau menolak, tidak menerima. Justru kita yang menghayati Natal ini harusnya, seperti kalimat berikutnya, kita telah melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka kalau orang itu bisa melihat dalam arti merasakan cinta kasih Allah, maka hidupnya itu penuh kasih karunia. Hidupnya itu penuh syukur, tadi itu menjadi hamba Tuhan. Itu kan ungkapan syukur kita. Berarti cinta kasih Allah kepada Mbah Sarijo Putri tidak bertepuk sebelah tangan, dibalas dengan baik oleh Mbah Sarijo. Kedahipun makaten gesang kita menika. Gusti Allah wis nersani aku kok, mosok aku ora bales katersane Gusti Allah, ya sae-saesaku, sing penting aku saos syukur dumateng Gusti. Meskipun kecil, meskipun sederhana. Yang kedua, selain penuh dengan kemurahan, kasih karunia dan syukur, hidup yang merasakan Allah yang tinggal dalam kita adalah hidup dalam kebenaran. Gusti Yesus sudah mengajarkan hidup yang benar itu seperti ini. Kita sudah tahu, enggak usah diajar. Apakah kita hidup dalam kebenaran atau tidak? Kalau tidak, kita sekali lagi bikin Tuhan Allah patah hati. Terakhir, refleksi yang diungkapkan oleh seorang teolog, salah satu favorit saya, Henry Nouwen namanya. Next. Dia menghayati peristiwa Natal yang adalah inkarnasi, Sang Sabda menjadi manusia, Allah menjadi manusia dengan kalimat yang begini, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Inkarnasi, Natal adalah tindakan Allah masuk dalam hidup manusia, dia tinggal di antara kita, dia diam di antara kita,
di mana Allah menanggung risiko, di mana Allah mengalami kerapuhan dan bahkan kesedihan. Jadi Allah masuk dalam kehidupan manusia, dia tidak ongkang-ongkang kaki di surga, kan kepenak gitu. Tapi dia mau turun ke dunia, menanggung risiko, ya ditolak, ya enggak dikenal, bahkan disalibkan. Kira-kira begitu. Tuhan Allah begitu besar kasihnya kepada kita, dia mengalami kerapuhan, bisa sakit, bahkan bisa mati dalam Yesus. Bahkan Allah juga dalam Yesus mengalami kesedihan. Jadi Allah sedemikian berkorban, Allah sedemikian luar biasa mengasihi kita dengan totalitas. Bukan hanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi Tuhan Allah menyatakan kasihnya dengan karya yang nyata. Maka mari di Natal kali ini Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau kita, termasuk saya barangkali masih sering membuat Allah patah hati, ya kita kurangilah mengecewakan Tuhannya. Tuhan sudah mengasihi kita luar biasa, mari kita menghargai hidup kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita menghayati gambar yang terakhir, gambar palungan, bahwa Natal bukan diwartakan pertama-tama di kerajaan yang mewah dan megah, bukan di kehidupan yang serba nikmat, tapi di palungan, tempat yang sederhana, yang terasing di sebuah tempat yang sepi. Tapi justru disitulah Allah hadir. Itu berarti Natal bukan soal apakah kehidupanku hari ini sedang luar biasa, sedang jaya, sedang sukses, sedang hebat. Tapi justru dalam kelemahan kita, terkadang kelahiran Kristus bisa sungguh-sungguh dirasakan. Maka untuk setiap orang yang sedang bergumul, kita diajak untuk mengingat bahwa Dia tidak jauh di sana. Dia ada di antara kita semua. Amin. Kita mengambil waktu hening sejenak. Mari kita merasakan sapaan firman Tuhan dalam kehidupan kita tentang kasih yang begitu besar, dan kasih Allah akan membuat kehidupan kita tidak menyerah, tetapi ada harapan. Dan harapan itu akan kita nyalakan bersama-sama dengan prosesi penyalaan lilin. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anak yang terkasih, lihatlah lilin ini. Nyalanya barangkali tidak seberapa, tetapi ini melambangkan cinta kasih Allah yang sungguh nyata dalam hidup kita. Terkadang kehidupan kita penuh dengan pergumulan, tetapi yakinlah bahwa di dalam Kristus yang tinggal, yang diam di antara kita akan selalu ada harapan. Para kinasih, manah kita saestu kebaeng rang syukur. Gusti Allah ingkang Maha Agung karsa manjelma dados manungsa tumedhak ing bumi. Lumantar rawuhipun Sang Kristus, gesang kita binerkahan lan kawilujengaken. Sumangga kita tansah nglampahi gesang kanthi sukabingah. Lilin punika dados tandha bilih gesang kita kebak ing
pangajeng-ajeng. Amin. Saudara-saudaraku, Natal adalah hari yang penuh sukacita. Yesus lahir ke dunia dan tinggal di antara kita. Kehadiran Allah adalah hadiah yang indah bagi kita. Mari kita menjalani hidup dengan terus menyebarkan kasih kepada sesama. Amin. Merry Christmas, everyone. May God bless you and your family. May God bless all of you with grace, health, and prosperity. Christmas is a proof that God is love the world. It means God love you and me. So, let us love each other with a true love, regardless their background, ethnicity, or even religion. As God loves everyone, may God always be with us. Amen. Lilin kelima dan keenam akan dinyalakan oleh Ketua Kelompok Betani dan Getsemani. Oh
Jemaat diundang untuk berdiri. Sama dengan umat Allah di sepanjang zaman dan di mana tempat, kita akan meneguhkan kembali iman kepercayaan kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita menghadap Tuhan kembali di dalam doa syafaat. Tuhan Allah, Natal adalah peristiwa di mana Engkau hadir ke dalam dunia. Allah yang mewujudkan cinta kasih yang besar, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan yang nyata, lahir ke bumi sebagai manusia. Engkau berkarya, mengajarkan kepada kami tentang kasih, tentang perdamaian, tentang pengampunan, dan membuat kehidupan kami menjadi semakin indah jikalau kami dekat dengan Kristus. Karena kami yakin Engkau bukanlah Allah yang jauh, Engkau adalah Allah yang diam, yang tinggal di antara kami. Engkau adalah Allah yang setia, mengasihi kami, meskipun terkadang kami tidak mengenal, meskipun kadang kami tidak menerima kasih-Mu ya Allah. Namun kami yakin dan percaya, Tuhan Allah di dalam Kristus adalah Allah yang bersemayam, yang ada di dalam hati kami masing-masing. Maka ya Tuhan, kami mohon Engkau memberikan berkat dan kekuatan kepada setiap kami yang sedang mengalami berbagai pergumulan hidup. Terkhusus kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit. Tuhan Allah hadir, memberikan kepada kami kekuatan dan penyertaan. Berkatilah pula anggota keluarga yang dengan setia dan penuh kasih merawat, mendampingi mereka yang sakit. Engkaulah sumber segala berkat dan ketabahan bagi mereka ya Tuhan. Kami keluarga kami masing-masing, keluarga yang kecil, keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang sempurna. Namun kami yakin Tuhan Allah mencurahkan kasih di tengah keluarga kami. Maka ya Allah, mampukanlah kami untuk membalas kasih-Mu yang besar itu dengan cara mewujudkan keluarga yang harmonis, yang penuh kasih dan pengampunan. Ampunilah kami jika terkadang keluarga kami mengecewakan Engkau. Sebagai para orang tua, mampukanlah untuk mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih serta tanggung jawab. Kami serahkan pula anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada, dalam berbagai perjuangan hidup yang sedang ditempuh. Kami yakin pula bahwa Allah ada dalam kehidupan anak cucu kami itu. Maka biarlah mereka terus bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan, sehingga masa depannya pun penuh dengan pengharapan. Ya Allah, kami pun bersyukur karena Engkau hadir di tengah persekutuan kami sebagai gereja. Mampukanlah kami sebagai gereja, khususnya GKJ Pekalongan, untuk mewartakan kasih Allah yang besar itu kepada segenap ciptaan-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang penuh kasih, tidak hanya ke dalam internal GKJ Pekalongan, namun juga kasih kami sebarkan kepada sesama manusia, bahkan alam ciptaan-Mu. Meskipun ada perbedaan golongan etnis, perbedaan agama, perbedaan politik, dan lain sebagainya, kami yakin Tuhan Allah yang akan terus mendorong kami mewujudkan kasih yang tidak
terbatas. Ya Allah, akhirnya kami menyadari bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang rapuh, kehidupan yang lemah. Namun hari ini kami mendengar bahwa Allah di dalam peristiwa Natal juga ada Allah yang masuk dalam kehidupan kami yang rapuh itu, Allah yang juga menanggung kelemahan bahkan penderitaan. Maka biar di tengah kelemahan kami, kerapuhan kami tidak merasa sendirian. Karena ada Allah yang ikut menanggung derita kami. Ada Allah yang ikut berjuang bersama kami untuk bisa mengatasi berbagai macam pergumulan hidup. Ya Allah, kami bersyukur atas kelahiran Kristus, anugerah keselamatan dari Tuhan. Kiranya kami tidak menyia-nyiakan kasih-Mu yang agung dan besar itu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan dengan penuh syukur di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yang kelahirannya hari ini kami rayakan. Amin. Sebagai bentuk ungkapan syukur, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada persembahan pujian dari SD Masehi, monggo disilakan. Dijaga hingga sekarang ini ku dipelihara di setiap nafas hidupku, Engkau membimbingku. Oh Yesusku, Engkau yang menentukan
Segenap Majelis GKJ Pekalongan menghaturkan sugeng Natal kagem Bapak, Ibu, serta saudara semuanya. Dan ada informasi, setelah ibadah Natal ini selesai, ada perayaan Natal dan HUT ke-74 GKJ Pekalongan. Dimohon jangan pulang dulu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Untuk teknis persembahan Bapak Ibu, yang pertama kantong berwarna hitam, nanti seperti biasa akan diedarkan oleh Bapak Ibu Majelis, yaitu persembahan Natal. Dan yang kedua, ini ada di depan, di kanan kiri saya ada kotak persembahan. Ini untuk persembahan akhir tahun. Ketika Bapak Ibu mempersembahkan kantong berwarna hitam atau kantong untuk Natal, untuk teknisnya untuk mempermudah lalu lintas dan tidak berdesak-desakan. Ketika sudah selesai memberikan persembahan kantong hitam, persembahan Natal, Bapak Ibu berdiri mungkin dari sisi kiri ke kanan, maju ke depan di kotak sebelah kiri kanan saya untuk persembahan akhir tahun. Begitu pula dengan Bapak Ibu yang ada di luar gedung gereja, sudah disediakan satu kotak persembahan untuk akhir tahun. Dan untuk yang di luar gedung gereja nanti Bapak Ibu Majelis juga mengedarkan kantong berwarna hitam di luar. Demikian, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan dasari firman Tuhan yang diambilkan. Terambil dasar firman Tuhan untuk persembahan yaitu di Matius pasal 2 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia, pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita bersama-sama akan memberikan persembahan dengan kita memuji Tuhan. KJ 120 bait 1 sampai ke 3. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua, dan seterusnya. Hai
Baik, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama serahkan di dalam doa persembahan kita kepada Tuhan. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan waktu kepada kami untuk memberikan persembahan Natal dan persembahan akhir tahun. Ucapan syukur kami Tuhan atas berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun 2024. Berkat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kebahagiaan untuk keluarga kami, dan berkat-berkat yang lain Tuhan yang kami terima, yang tidak sebanding dengan apa yang kami haturkan kepada Engkau. Tetapi Tuhan, Engkau adalah Allah kasih yang berkenan untuk mensucikan dan mengkuduskan persembahan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat masih berdiri. Kita akan menyambut nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 96 bait yang pertama, Di Malam Sunyi Bergema, nyanyian mulia. Di malam sunyi bergema, nyanyian mulia
Saudara-saudara, Tuhan berkenan tinggal di antara kita. Hiduplah dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami siap mengarahkan hati kepada Allah. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekarang ini sampai selamanya. Amin.